Selamat siang mahasiswa content writing. Hari ini kita akan membahas tentang riset audience. Materi hari ini kita akan membahas tentang mengenal target audience, lalu menentukan target audience, dan menganalisa kebutuhan audience. Pertama kita coba mengenal target audience ya. Jadi memahami target audience itu adalah mengumpulkan data ya untuk mengenal siapa audiens kita, lalu apa yang mereka sukai dan bagaimana mereka berperilaku dalam pembelian, dan di mana mereka paling aktif di sosial media. Ya, itu yang utama kita mengenal target audience ya. Jadi dengan demikian konten digital itu yang kita buat itu bisa lebih efektif dalam menjangkau mereka. Tekniknya yang pertama, tentukan karakteristik demografis ya. Nah, di sini bisa usia, jenis kelamin, lokasi, dan tingkat pendidikan ya. Misalnya usia ya, kita bisa melihat audiens kita itu remaja, apa dewasa, atau orang profesional ya, segala macam. Lalu jenis kelamin yang kedua ya. Jadi konten kita apakah cocok untuk laki-laki, apakah cocok untuk perempuan, atau bisa semua gender ya. Itu juga menentukan karakteristik. Lalu lokasi juga di mana audiens kita berada. Apakah di Pekalongan, ataukah di Semarang, ataukah seluruh Indonesia ya. Lalu juga tingkat pendidikan dan pendapatan. Itu bisa mempengaruhi dalam mengkonsumsi konten ya. Lalu yang kedua, kita identifikasi psikografi audiens ya. Psikografi itu seperti minat, hobi, gaya hidup, dan sebagainya ya. Jadi kita perlu mengetahui minat dan hobi mereka, apa yang mereka sukai ya. Apakah teknologi, ataukah musik, ataukah olahraga, ataukah fashion ya. Lalu yang kedua, nilai-nilai ya. Nilai apa yang penting buat mereka? Apakah mereka lebih mengutamakan keluarga, ataukah mereka lebih mengutamakan kesehatan ya. Lalu juga gaya hidup ya. Jadi apakah mereka pekerja kantoran, freelancer, atau ibu rumah tangga, atau mahasiswa ya. Mereka punya gaya hidup sendiri-sendiri. Lalu kita juga perlu memahami perilaku digital mereka ya. Kebiasaan online ya. Ini dilihat dari mereka sering menggunakan platform apa ya. Apakah YouTube ataukah Instagram ya. Atau kita bisa survei lalu online ya. Platform apa yang lagi tren ya, lagi ramai disukai oleh orang-orang ya. Itu yang kita gunakan sebagai target audience. Lalu waktu aktif ya. Kita juga perlu melihat kapan mereka sering online ya. Kita perlu mencoba kita buat status di pagi hari, sore hari, atau malam hari. Nah, nanti kita lihat orang lebih banyak komen atau like di jam-jam berapa. Ya, karena upload konten itu kan diusahakan sehari 3 kali ya, pagi, siang, atau malam seperti itu. Itu bisa dilihat yang like kebanyakan di jam berapa seperti itu. Lalu kita juga perlu memahami kebiasaan belanja mereka ya. Apakah mereka suka online nggak? Lalu produk apa yang biasa mereka beli? Apakah produk olahraga ataukah kebutuhan sehari-hari? Itu yang kita tekankan ya. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan data dari platform digital ya. Bisa berupa Google Analytics, atau yang lalu kita bahas yaitu keywordtool.io ya, untuk mengetahui demografi ya, pengunjung situs, perilaku mereka ya. Lalu bisa juga insight, kita melihat insight sosial media ya. Jadi seperti di Facebook, Instagram, TikTok itu ada insight-nya ya. Kita bisa mengetahui umur yang melihat konten kita itu sekitar berapa ya, lokasinya dari mana yang suka lihat
kota mana saja yang suka lihat konten kita, itu bisa dilihat juga. Lalu YouTube Analytics, ini untuk melihat konten yang paling banyak ditonton, lalu durasinya lama atau tidak. Ya. Oke, lalu kita perlu memantau tren dan kompetitor. Ya. Untuk pemantauan tren kita bisa menggunakan Google Trends. Ya. Nanti bisa Anda coba di rumah, ya, Google Trends, cari topik atau kata kunci yang sedang tren di kalangan audiens. Ya. Lalu analisis kompetitor juga, ya. Kita coba lihat kompetitor atau pesaing yang kontennya mirip dengan kita. Ya, kita lihat bagaimana mereka menarik audiens mereka, ya, bagaimana tekniknya. Kita bisa ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Atau yang kurang bagus, ya tentunya kita hindari. Ini saya lihatkan, ini Google Trends, ya, seperti ini Google Trends, ya. Kita bisa explore. Ini linknya trends.google.co.id. Ya, dari Google Trends ini nanti kelihatan ini, ya, yang mengakses produk digital itu ternyata kebanyakan dari East Nusa Tenggara. Ya, ini paling banyak East Nusa Tenggara, lalu West Kalimantan, West Sumatera, Yogyakarta, dan Central Java, Jawa Tengah. Jadi ini 4 inilah yang sering mengakses atau yang sering mengakses produk digital. Ya. Ini bisa dilihat untuk log regionalnya atau tempat tinggalnya. Oke. Sekarang kita lanjut menentukan target audience. Ya, itu menentukan target audience itu langkah penting, ya, agar konten kita itu bisa tepat sasaran, ya. Yang pertama, identifikasi tujuan konten, ya. Jadi kita harus menentukan tujuan utama konten kita. Apakah ingin meningkatkan merek, ataukah meningkatkan penjualan, ataukah mengedukasi, ya. Tentukan dulu tujuannya. Lalu tentukan indikator kesuksesan, ya. Misalnya apakah jumlah pengunjung kita semakin meningkat, lalu jumlah share atau penjualan kita semakin meningkat, ya. Itu kita bisa lihat. Lalu yang kedua, perlu kita kenali produk atau layanan, ya. Di sini kita melihat dari kompetitor atau pesaing, ya. Apa yang membedakan produk kita dengan pesaing, ya. Siapa yang paling mungkin tertarik dengan keunggulan tersebut. Lalu pikirkan masalah dari audiens, ya. Masalah dari audiens yang bisa diatasi oleh produk kita. Ya, makanya harus survei, ya. Kita harus mengenali audiens kita punya masalah apa. Lalu lakukan riset pasar. Ya. Jadi pahami dan pelajari tren yang sedang berkembang, ya. Lalu pisahkan pasar menjadi kelompok yang lebih kecil, ya. Misalnya seperti demografi, psikografi, perilaku pembelian, lokasi geografis. Yaitu riset pasar, Anda bisa cek di Google atau di ChatGPT, ya. Lalu yang keempat, lakukan pengujian dan validasi, ya. Pengujian itu uji berbagai versi konten untuk melihat mana yang paling efektif dengan audience target, ya. Jadi kita perlu melihat, mungkin di awal-awal konten Anda mungkin bervariasi macam-macam, ada pendidikan, ada hiburan, ada quotes, ya. Tapi selanjutnya perlu kita analisis, ya. Kita lakukan pengujian mana yang lebih disukai oleh audiens kita. Nah, itulah yang akhirnya nanti menjadi niche kita, seperti itu. Lalu evaluasi, ya, dari kampanye konten yang telah dilakukan. Jadi setelah kita share konten kita evaluasi, ya. Mana yang berhasil, mana yang tidak, lalu sesuaikan strategi yang telah disusun. Oke, kita lanjut. Kita sekarang menganalisis kebutuhan audiens, ya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan audiens melalui data dan riset pasar. Ya. Menganalisis kebutuhan audiens itu adalah proses yang penting
untuk memahami apa yang diinginkan, yang diperlukan oleh audiens kita. Ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Ya. Dengan informasi ini, itu kita bisa menyusun strategi ya untuk membuat konten. Jadi kita itu lebih mudah mendapatkan penjualan ya. Misalnya kita mengetahui kebutuhan mereka apa seperti itu. Nah itu kita sediakan. Lalu yang kedua, mengumpulkan data kuantitatif. Kuantitatif itu angka ya. Di sini kita bisa menggunakan Google Analytics untuk melihat pola perilaku pengunjung situs web ya. Ya. Contohnya halaman yang paling sering dikunjungi. Lalu waktu yang dihabiskan di halaman. Ya, kita bisa lihat itu. Mereka sukanya berkunjung di mana. Nah, di sini bisa juga dibantu oleh insight. Ya. Insight bisa Facebook, insight Instagram, insight TikTok. Itu bisa lihat di situ. Itu data kuantitatif. Ya ini ya, media sosial analytic ya, atau insight ya. Jadi bisa membantu melihat metrik seperti reach ya, pencapaian ya, engagement, demografi dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat postingan yang paling banyak mendapatkan like, mendapatkan share atau komentar ya. Itu bisa dilihat di insight. Lalu yang ketiga, menganalisa data kualitatif ya. Kalau kualitatif itu ya kualitas ya. Misalnya kita bertanya kepada audiens mengenai kebutuhan atau masalah yang mereka hadapi ya. Masalah itu kan kualitatif ya. Masalah mereka apa ya. Lalu lakukan wawancara atau diskusi untuk menggali lebih dalam tentang perilaku dan kebutuhan mereka ya. Lalu yang keempat yaitu riset kata kunci ya, atau keyword research. Ini yang lalu sudah kita bahas, yaitu kita gunakan keywordtool.io ya. Ini untuk mengetahui kata-kata kunci ya. Misalnya kita ingin membuat produk digital atau tutorial produk digital, kira-kira keywordnya apa, bisa searching di sini. Nanti akan keluar ya, baik tutorial maupun penjualan seperti itu. Kira-kira harus menggunakan keyword seperti apa. Lalu Google Trends juga bisa melihat tren di berbagai wilayah ya. Ya seperti tadi ya, misalnya di Nusa Tenggara itu lebih senang menggunakan Google produk digital seperti itu. Lalu pemantauan kompetitor ya, atau pesaing yaitu, jadi kita lihat jenis konten yang dibuat kompetitor ya. Apalagi yang kompetitor pesaing yang sukses ya, kita bisa lihat tekniknya ya. Bagaimana mereka membuat konten, apakah dengan video ataukah dengan visual dan sebagainya. Kita bisa ikuti dengan sedikit modifikasi. Lalu juga perlu diperhatikan bagaimana audiens berinteraksi dengan konten kompetitor ya di medsos ya. Lalu ada social listening. Di sini alat social listening ya. Ada beberapa alat seperti Hootsuite, Sprout Social, Brand24 ya, untuk menemukan tren, umpan balik, opini audiens ya. Lalu pemantauan platform seperti Reddit, Quora ya, Anda bisa cek-cek sendiri di Google ya. Oke, lalu bisa juga yang nomor 7, melihat data internal ya. Kita bisa meriksa data penjualan ya, untuk melihat produk apa yang paling diminati ya, lalu paling laris ya. Ini bisa untuk strategi selanjutnya ya. Misalnya TikTok saya tuh akhir-akhir ini banyak yang melihat TikTok Go ya. Ya saya harus membuat konten TikTok Go ya, seperti perhotelan, lalu kafe ya, lalu jalan-jalan seperti itu ya. Jadi kita harus melihat data penjualan kita, apa yang ramai seperti itu. Lalu juga lihat catatan customer ya. Jadi kita harus memahami keluhan, pertanyaan atau masukan ya. Jadi itu bisa menjadi ide konten edukatif.
Ya, misalnya banyak konsumen yang kesulitan menggunakan alat misalnya, kita bisa membuat tutorial penggunaan alat seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan kombinasi baik kuantitatif, kualitatif, lalu mengumpulkan informasi-informasi, itu kita bisa mendapatkan gambaran tentang kebutuhan audiens. Ya. Dan ini akan membantu konten kreator menyusun konten yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan harapan mereka. Oke, itu materi kita. Nah, ini ada tugas untuk minggu depan. Ya. Coba tugasnya Anda jelaskan apa resiko jika seorang content writer, jadi Anda ya sebagai content writer, menulis konten tanpa riset audiens. Ya, coba Anda jelaskan bagaimana kalau Anda sebagai content writer asal menulis saja, tidak perlu tanpa melakukan riset audiens. Oke, kumpulkan minggu depan jam 8 pagi. Oke, selamat siang. Sampai ketemu di materi selanjutnya.